Endar Widi Sukurti itu 13 tahun baru dibangun. Pak Ardio Wioso 12 tahun. Gimana enggak? Mereka menyiapkan jemaat itu sampai bisa disebut sebagai jemaat dewasa baru mereka dibaptis. Kalau sekarang 2 tahun ya, 2 tahun ya, 2 tahun, 2 tahun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tahun 98, mungkin ini juga jawaban doa saya ya, Tuhan anakku mulai sekolah, bagaimana ini? Nah kemudian tiba-tiba ini saya ditemui Direktur Rumah Sakit Fatulwalu pada waktu itu, Ibu kami memerlukan tenaga pastoral yang perempuan untuk melayani pasien-pasien di rumah sakit. Wah, saya bilang, wah, matur nuwun gitu ya. Akhirnya saya sambut baik, ya Pak, saya mau. Daripada terus ribut ya dengan keluarga dan juga anak-anak tidak terperhatikan, mungkin saya ambil ini. Saudaraku, Mardi bukan yang seperti ini ya, waktu itu hanya 50 baik. Kalau ibadah itu saya sendiri yang menata kursinya, menyiapkan itu jemaatnya, nyapu tempatnya. Kalau ada pasien yang membutuhkan keringanan, saya itu datang ke dokter-dokter spesialis tamu. Kami tidak punya dokter spesialis, hanya dokter umum waktu itu. Di antaranya kepada dokter Median Mani, Dok, pasien yang dokter layani itu keluarga tidak mampu. Minta tolong ya Dok ya, jasa visitanya dipotong 50% untuk mereka. Dia bilang, oh silakan. Gak ada yang nolak walaupun mereka tidak seiman dengan kita ya. Diberi. Sampai kemudian rumah sakit Fatulwalu itu jadi besar dan dana di pastoral itu berlimpah-limpah. Dan yang paling seru itu kalau dokter Para dia tanya, Bu, saldonya pastoral naik piro? Sekian. Habiskan. Tidak boleh ada sisa di akhir tahun. Wah, itu yang membuat kami sibuk ya. Sibuk melihat rumah jemaat mana yang perlu dibantu. Kadang-kadang pasien tidak bisa bayar, ya dana dari situ. Perlu darah, perlu ambulans misalnya dari situ. Semakin kami mengasihi mereka yang tidak mampu ini, suaranya itu terdengar kemana-mana. Dan banyak orang yang tidak kami kenal itu kirim persembahan ke rumah sakit untuk disalurkan. Dan itu yang membuat kami luar biasa tuh. Dari rumah sakit yang kecil kami berdoa, Tuhan tolong berikan kami 70%. Karena rumah sakitnya stagnan, hanya 50%, nggak maju-maju, nggak ada untung, nggak punya dokter spesialis. Karena kemudian dihadirkan oleh Tuhan dokter spesialis yang pertama waktu itu dokter Para Bagi Danoto. Mungkin ada Pak Bambang Winada ya, Pak Bambang Winada sebagai pengurusnya, kami sering berbisik-bisik bagaimana ini untuk rumah sakit Fatulwalu. Itu ada pengurus Jaktim cabang yang setiap kali bisa menengok kami. Sampai kemudian Tuhan limpahkan banyak pasien, kami bisa membangun semua ditertibkan. Nah, saudaraku, saya alami, saya sarjana teologi, tetapi direktur pada waktu itu memanggil saya minta tolong supaya saya pemimpin di kepala departemen SDM, personalia dan umum. Saya lihat itu bagannya sangat besar, hampir separuh dari pelayanan rumah sakit itu ada di bagian personalia dan SDM. Dan beberapa orang yang dulu ditunjuk di SDM itu tidak kuat karena protesnya banyak, karyawan itu macam-macam ya, sehingga dia merasa kecil dan tidak mampu. Karena itu direktur itu minta tolong saya. Sehingga kemudian saya duduklah di situ. Itu makanan keras buat saya ya. Apalagi menjelang akreditasi itu, saya yang sarjana teologi dituntut untuk mengerti seluk-beluk pelayanan rumah sakit, membuat semua standarnya ya. Dan itu bikin kepala botak. Saya kadang-kadang
selalu. Saya melihat pertumbuhan rumah sakit itu luar biasa ketika Mati Waluyo itu mau peduli kepada jemaat yang miskin, pasien yang miskin, memperjuangkan mereka supaya mereka mendapatkan kesejahteraan. Dokter-dokternya itu peduli gitu, jangan itu ya, terus bilang begini, Bu, ini pasienku CA, kanker payudara, harus dirawat. Antar ke rumahnya, rawat setiap hari lukanya, karena dia tidak mungkin datang ke rumah sakit dan dia pasien yang tidak mampu. Itu kami tiap hari loh ke rumahnya, gak hitung waktu, kadang pulang malam malam. Udah senang saja, karena bagi saya kependetaan itu bukan profesi, tetapi bagaimana kita berfungsi untuk kerajaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai suatu hari ada MOU dengan gereja Korea menjadi saudara bagi Mati Waluyo. Dilihatlah kami, lihat peralatan-peralatannya. Mereka tahu kalau rumah sakit ini peduli kepada orang yang tidak mampu. Akhirnya kami diberikan alat, diberikan dengan cuma-cuma, sehingga bisa punya ICU. Sampai dokter Karen bilang begini, Bu, siapapun pasien yang butuh ICU nggak usah diributkan perkara dia bisa bayar atau tidak. Semua itu kita peroleh dengan gratis. Silahkan dibawa masuk saja untuk dilayani. Jadi itu menjadi kecerdasan emosi bagi semua perawat. Kalau ada kesulitan itu bilang, bukan tidak ya, sebagai bagian pastoral ya. Ini ada pasien yang diputuskan oleh dokter untuk dirawat lanjut, tetapi dia sudah baik kondisinya. Kalau dibawa pulang pasti dia mati ya. Kalau bayi-bayi itu sangat rawan. Jadi seharusnya diteruskan, tapi bagaimana dengan pendanaan? Oke, masukkan saja. Itu kalau dihitung besar, kalau boleh dikalkulasi setiap bulan itu 90 atau 100 juta gitu untuk dana sosial. Tetapi dengan begitu bukan Tuhan membuat lagi berkekurangan, berkelimpahan sampai bisa membangun seperti itu. Sampai saya bisik-bisik dulu sama dokter Karen, Dok, ini Mati Waluyo ini mari kita besarkan untuk bisa menjadi sentra pelayanan Sumbaksel. Kalau apa-apa rujuknya ke situ, kalau apa-apa rujuknya. Dan sangat efektif untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, berbahasa apapun dengan masyarakat yang non-Kristiani, kalau melalui layanan kesehatan sangat luas, tidak ada pernah ditolak. Saya kalau masuk ke ruangan pasien banyak satu dua yang berkata, maaf, saya punya agama sendiri. Yang lain semua terbuka,